Sama-sama di TikTok. Oke, nah mudah-mudahan video tadi bisa menjelaskan ke bapak-bapak dan ibu-ibu kalau TikTok itu sebenarnya benar-benar beraneka ragam. Jadi kita diversify banget dari segi konten dan juga usernya. Tadi kita juga ada lihat konten edukasi, konten food, terus kreatornya pun juga ada yang muda, ada juga yang tua. Jadi memang di TikTok itu dikhususkan semua orang itu bisa main TikTok gitu. Nah, mungkin bisa lanjut. Sedikit kita bahas tentang data tentang TikTok Indonesia. Jadi 3 tahun kami beroperasi di sini, rata-rata pengguna itu membuka aplikasi kita sebanyak 5 kali sehari. Dalam sebulan, rata-rata kita bisa generate sampai dengan 30 miliar views. Gak jarang juga sih kita dijulukin sebagai home of exposure, karena exposure yang creator bisa dapetin itu relatif tinggi di sini. Dan yang terakhir, karena kita short video platform, rata-rata pengguna itu bisa menonton lebih dari 100 video. Nah, dari data-data ini kita bisa simpulkan peminat video pendek atau kebiasaan kita menonton video pendek itu semakin hari semakin meningkat. Begitu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mungkin lanjut ke next slide. Nah, bicara tentang misi utama TikTok. Nah, misi utama TikTok itu apaan sih gitu kan? Nah, misi utama kami ini untuk menginspirasi kreativitas dan membawa kegembiraan atau joy. Nah, kreativitas di TikTok pun beraneka ragam ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ada yang jago bikin video komedi, ada yang jago bikin konten fashion dan beauty, terus ada yang jago bikin vlog, food, dan bahkan ada yang jago membuat konten edukasi supaya tidak terlihat bosan sama sekali gitu. Nah, kelima kategori yang tadi baru saya sebutkan adalah kategori konten yang sangat diminati di TikTok. Jadi peringkat pertama itu kalau di TikTok ada konten komedi, dan yang mengejutkan sebenarnya di sini konten edukasi sendiri itu ada di peringkat kedua. Kalau kita lihat dari data kita ya, demand dan supply untuk konten edukasi ini sama-sama tinggi gitu. That's why ekosistem untuk konten edukasi ini di TikTok sendiri terbentuknya sangat cepat dan bahkan lebih menonjol dibandingkan konten kategori lainnya seperti itu. Next. Oke, jadi berhubung TikTok itu adalah platform yang terbuka untuk semua kalangan, semua orang di sini bebas mengekspresikan dirinya ya. Jadi selain bisa dijadikan sarana untuk membuat konten-konten yang kreatif seperti yang kita tampilkan di slide sebelumnya, di TikTok itu kita juga bisa menggunakan filter-filter atau efek-efek yang kece untuk membuat video pendek seperti contoh-contoh video yang ada di screen kita saat ini. Mungkin bisa di next, Melida. Ya. Nah, sebenarnya nggak jarang juga TikTok itu dijadikan sebagai trendsetter. Jadi sebenarnya ada banyak konten-konten viral yang muncul dan lahirnya itu di TikTok gitu. Contohnya seperti Wipe It Down, Pass the Brush Challenge, ada juga Any Song Challenge. Contoh videonya ada di layar screen kita saat ini. Nah, viralnya ini bahkan nggak cuma di TikTok Indonesia ya. Jadi viralnya ini mungkin bisa saja nyebar ke mancanegara juga. Gitu. Berawal dari Indonesia, terus konten tersebut bisa juga go internasional lewat TikTok. Gitu. Next, Menida. Oke. Bicara soal karena kamu ini ya ini jual beli. Oke, bicara soal tampilan di TikTok, yang pertama itu kita ada halaman yang namanya For You page, atau biasa kita singkat jadi FYP. Nah, di sini adalah tempat di mana biasanya TikTok itu merekomendasikan konten-konten ke para penggunanya. FYP ini tuh bisa dibilang
halaman utama kita lah di TikTok gitu. Nanti mungkin akan saya jelaskan lebih detail tentang gimana sih kinerja dari FYP ini. Lalu yang kedua itu ada discovery page. Nah di sini tempatnya kita ngelihat tren-tren yang lagi happening di TikTok dari challenge, musik, dan juga stiker. Nah, kebetulan sebenarnya kita lagi ada kompetisi edukasi yang namanya belajar online. Jadi di kompetisi ini tuh kita mengajak semua pengguna untuk mulai mengupload konten edukasi. Sebenarnya ini juga salah satu inisiatif yang TikTok lakukan untuk mendukung konten edukasi di TikTok. Mungkin nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya sudah download TikToknya bisa dicek juga di discovery page ini yang ikonnya kaca pembesar gitu. Nah, intinya di discovery page ini kita bisa ikutin info dan tren terkini di TikTok gitu. Selanjutnya yang ketiga itu TikTok ini juga disebut sebagai video shooting tools. Kenapa? Karena pengguna itu bisa ngerekam dan membuat konten secara langsung lewat TikTok. Dari ngedit-ngedit, pakai filter, stiker, dan input text semuanya bisa dilakukan dan diaplikasikan lewat TikTok gitu. Dan selanjutnya itu ada profile page juga. Jadi perlu ditekankan kalau TikTok itu tidak berkompetisi dengan platform manapun. Jadi kalau semisalnya Bapak Ibu ada akun sosial media lain, itu semua bisa di-input di profile page ini, di halaman profile akun di TikTok Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti TikToknya Bapak Ibu itu tiba-tiba viral, nggak menutup kemungkinan mereka bisa mengunjungi sosial media Bapak Ibu yang lain, seperti itu. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, mungkin saya akan lebih detail bicara tentang halaman For You page ini ya. Jadi For You page inilah yang sebenarnya bikin TikTok itu beda dari yang lain. Jadi sedikit fun facts tentang TikTok. TikTok itu sebenarnya bukanlah sosial media, melainkan content distribution platform gitu. Nah, bedanya apaan sih gitu, sosial media sama content distribution platform gitu kan. Kalau sosial media itu kan berpatokan banget sama followers ya. Let's say followersnya Bapak Ibu itu di sosial media ada 2.000 gitu. Nah, yang bisa lihat konten Bapak Ibu itu ya hanya 2.000 orang itu saja gitu. Berbeda dengan TikTok, jadi di TikTok itu selain kita distribusikan ke followers kita juga, konten yang Bapak Ibu upload juga bisa didistribusikan ke pengguna lain yang bukan followers kita gitu. Jadi contohnya Bapak Ibu baru buat akun TikTok nih, terus fansnya 0 kan karena baru mulai. Cuman konten yang Bapak Ibu upload itu menarik banget, kemasnya rapi dan story-nya pun juga dapat gitu. Nggak menutup kemungkinan konten yang Bapak Ibu upload di TikTok itu bisa ditonton oleh 100, 1000, 10.000, 100.000 bahkan 1 juta orang gitu. Dan sampai sini pasti Bapak Ibu penasaran kan gimana sih cara kerja FYP yang sesungguhnya gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kinerja FYP ini, kinerja FYP ini tuh benar-benar base dari interest pengguna atau ketertarikan pengguna gitu. Kita sukanya apa, nanti sistem akan cari tahu nih kita sukanya apa gitu. Jadi let's say saya suka nonton konten bahasa Jepang ya gitu. Jadi setiap ada konten ini saya like, saya komen, saya juga share. Bahkan segitu sukanya nih saya sama konten bahasa Jepang, saya juga mulai upload konten belajar bahasa Jepang gitu. Nah, dari sini tuh TikTok nanti bisa sadar gitu. Oh, ternyata si Kevin tuh sukanya konten bahasa Jepang ya gitu. Nah, konten-konten bahasa Jepang yang nantinya saya akan lihat ke depan itu bisa jadi bukan dari content creator yang saya follow atau saya ikutin gitu, melainkan bisa aja dari user lain yang saya sebenarnya nggak kenal gitu. Nah, inilah salah satu alasan sebenarnya yang membuat TikTok itu adalah sarana yang tepat untuk kita saling berbagi pengetahuan dan juga edukasi gitu. Kenapa? Karena yang nonton konten kita itu nantinya bukan hanya fans kita saja, orang lain yang nggak kenal kita pun bisa nonton konten kita gitu. Dengan kata lain, jangkauan yang
bisa kita dapetin itu lebih luas. Jadi nggak cuma followers aja yang lihat, tapi stranger ataupun orang asing juga bisa lihat kontennya Bapak dan Ibu sekalian gitu. Nah, kalau dari sisi pengguna, jelas fitur ini tuh benar-benar memanjakan penggunanya. Kenapa begitu? Karena balik lagi sistem kita akan merekomendasikan konten-konten yang kita suka gitu. Nah, bisa jadi konten yang pertama kali muncul di FYP Bapak Ibu setelah membuka aplikasi TikTok itu adalah konten yang memang kita sukai. Itu sangat bisa terjadi. Kalau semisalnya kita nggak suka pun kita bisa bilang not interested atau tidak tertarik ke TikTok dengan cara tekan tombol agak lamaan. Nanti kita bisa pilih nih, oh saya nggak suka konten ini, tolong jangan tampilin lagi gitu. Itu ada kita fitur seperti itu. Jadi nanti in the future kita nggak bakal kecil kemungkinan kita untuk melihat konten-konten seperti itu. Atau misalnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu juga ada nemuin di halaman For You page Bapak Ibu itu ada konten yang menurut Bapak Ibu kok agak melenceng ya, itu juga bisa langsung dilaporkan feedback-nya langsung ke TikTok-nya sendiri gitu. Jadi memang For You page itu dibuat untuk memanjakan penggunanya seperti itu. Nah, dari segi creator jangan khawatir sama sekali kalau kontennya Bapak Ibu itu nggak ada yang nonton gitu. Karena TikTok itu adalah content distribution platform dan TikTok itu nggak berpatokan penuh sama followers gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau semisalnya kontennya menarik, mau followersnya 0 pun view-nya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan, itu nggak menutup kemungkinan. Jadi jangan khawatir nggak ada yang nonton, yang penting kita coba dulu, mulai aja dulu untuk nge-upload konten di TikTok, seperti itu. Nah, mungkin boleh di next, Melida. Iya. Nah, jadi tadi saya sempat sebutkan juga kan di awal kalau sebenarnya konten edukasi di TikTok itu sudah semakin populer. Demand-nya maupun minat dari user kita itu untuk menonton konten edukasi sangat tinggi gitu. Begitu pula dengan supply-nya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan TikTok ini untuk berbagi ilmu atau berbagi informasi dan juga edukasi. Nah, buat Bapak dan Ibu yang baru download TikTok atau lagi coba bikin konten edukasi di TikTok, Bapak Ibu tuh bisa cek tagar sama-sama belajar. Jadi ada banyak sekali referensi di sini, mulai dari gimana cara kita kemas kontennya, bagaimana cara kita menyampaikan informasinya, itu semua kita bisa lihat di tagar sama-sama belajar. Nah, nanti kalau mau cek tagar sama-sama belajar ini dari mana, nanti masuknya itu dari discovery page yang tadi saya sempat sebutkan, yang ikonnya gambar kaca pembesar gitu. Nah, di hashtag sama-sama belajar ini, segala konten edukasi dari segala subjek itu komplit ada di sini semua. Jadi dari belajar bahasa asing, matematika, biologi, dan lain-lain tuh semua kita bisa dapetin di hashtag sama-sama belajar. Kalau dilihat dari data ya, bisa kita lihat di sini tagar sama-sama belajar sendiri itu sudah ada sekitar 1,2 juta video yang menggunakan video edukasi yang menggunakan hashtag sama-sama belajar, dan telah dilihat sebanyak 40 miliar pengguna. Ini datanya berdasarkan data hari ini. Selain itu, konten edukasinya sendiri pun sudah menjadi kategori peringkat kedua di seluruh ekosistem TikTok gitu. Sedikit, mungkin kalau saya boleh sedikit cerita tentang background tagar sama-sama belajar ini. Jadi sebenarnya hashtag campaign ini tuh awalnya kita launch di bulan Mei, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional gitu. Jadi dikarenakan semua aktivitas itu semenjak bulan Mei dilakukan dari rumah, dan ini adalah salah satu yang memicu pengguna ataupun kreator TikTok untuk memanfaatkan TikTok sebagai sarana untuk mencari informasi ataupun yang mau belajar gitu. Nanti Bapak Ibu mungkin setelah ini bisa coba dicek tagarnya, namanya sama-sama belajar gitu. Mungkin boleh lanjut ke slide berikutnya. Oke. Jadi sebenarnya memang sudah terbukti ya kalau kebiasaan dari in-app user kita tuh sudah mulai berubah gitu. Selain mengikuti trending konten, viral music, atau melakukan aktivitas fun lainnya di TikTok,
ternyata konten edukasi itu sendiri juga sudah mendapatkan panggung di TikTok gitu. Terbukti tadi dari hashtag-nya atau tagarnya sama-sama belajar yang belum 1 tahun kita launch, tapi telah mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi gitu. Kalau misalnya kalau kita bicara tentang konten edukasi nih, itu konteksnya akan sangat luas banget. Jadi to make it simple dan terarah, di sini kita akan bagi jadi 6 subkategoris di bawah education itu sendiri. Nah, ke-6 subkategori ini tuh sangat diminati oleh pengguna TikTok gitu. Yang pertama itu ada education. Jadi di dalamnya itu ada pengetahuan umum, pelajaran sekolah, dan juga bahasa. Selain itu ada kategori lain seperti teknologi, motivasi, bisnis, DIY, life hacks, dan juga fotografi ataupun videografi. Nah, mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengajar di SMP dan juga di SMA, konten edukasi seperti matematika, fisika, dan biologi mungkin akan lebih familiar ya. Jadi bagaimana cara untuk membuat konten edukasi yang fun dan bisa diminati di TikTok, nanti akan saya jelasin lebih detail di slide berikutnya. Gitu. Mungkin boleh dipindah ke, ya oke. Nah, sekarang kita akan ke contoh video edukasi nih gitu. Kalau dari tadi kan kita udah bahas tentang teori ya, tentang TikTok, tentang konten edukasi itu sendiri. Nah, sekarang saya akan tunjukkan nih video dari beberapa creator kita yang telah mendapatkan sentimen positif dan view-nya pun juga tinggi-tinggi gitu. Yang pertama ini, kalau misalnya Bapak Ibu lihat yang nomor 1 itu, yang pertama itu ada Bu Ira. Jadi Bu Ira ini adalah salah satu dosen di Universitas Pajajaran Bandung. Mungkin kita tonton dulu kali ya bareng-bareng videonya seperti apa. Oke, Matt. Oke, para skripsiers semuanya, apa saja sih yang harus dipresentasikan dalam waktu 5-10 menit yang disediakan saat sidang skripsi nanti? Ini dia. Slide pertama itu identitas skripsi kita, judul, nama kita, nama pembimbing, identitas kampus. Cari PPT-nya pakai template-template yang menarik ya, cari di Canva atau googling, browsing-browsing yang cakep deh ya. Nah, berikutnya latar belakang buat dalam bentuk poin-poin atau infografis, jangan paragraf ya, bosen bacanya. Rumusan masalah dan pertanyaan sesuai dengan yang deskripsi, kerangka itu gambarnya copy ke sini, lalu konsep penting dan kajian pustaka hanya jika perlu. Untuk metode itu meskipun 1 halaman harus lengkap ditulis ini ya, dan boleh sih nambah juga malahan. Hasil dan pembahasan, cari poin-poin yang pentingnya, ini boleh sampai 3 halaman juga slide-nya boleh ya. Simpulan dan saran sedikit aja. Nah, ucapan terima kasih dan jangan pakai inisiatif. Ada tulisan, apakah ada pertanyaan? Nah, oke. Itu tadi video edukasi dari Bu Ira. Jadi ini Bu Ira ini kreatif banget ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi sebenarnya salah satu keresahan terbesar kita ketika kita kuliah itu adalah ketika kita mempersiapkan skripsi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, Bu Ira ini berhasil mengemas seluruh keresahan dan pertanyaan mahasiswa dan mahasiswi tentang skripsi menjadi konten edukasi yang informatif gitu. Nah, ini salah satu metode yang mungkin nanti bisa kita tiru ke depannya untuk membuat atau memproduksi konten edukasi. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira konten seperti ini, ada yang tahu nggak Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dapat views-nya itu berapa? Apakah 10.000? Mana jadinya? Apakah 100.000 mungkin? Oke, jadi to make it short, bukan 10.000, bukan juga 100.000, melainkan video yang tadi barusan kita tonton itu berhasil ditonton lebih dari 1 juta pengguna di TikTok. Wow, luar biasa. Iya, betul. Itu angka yang sangat fantastis ya, itu 1 juta views gitu. Nah, cerita tentang Bu Ira sendiri pun, Bu Ira sendiri ini cukup aktif di TikTok gitu. Jadi dia kesehariannya dia akan membahas tentang skripsi gitu. Kan biasa mahasiswa dan mahasiswi itu suka bertanya-tanya tentang skripsi kan. Jadi daripada dia jawabnya ke 1-2 orang, dia menggunakan TikTok ini untuk menyebarkan jawabannya ke orang-orang lain juga gitu. Jadi orang lain yang mempunyai keresahan atau pertanyaan yang sama tentang skripsi, mereka bisa cari Bu Ira gitu.
Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu penasaran, mungkin bisa divisit atau dikunjungi profilnya Bu Ira di situ. Terus yang kedua, itu ada creator edukasi namanya Tata. Dia itu belum lulus kuliah, tapi dia itu demen banget ngerjain soal matematika. Jadi konten-konten yang dia upload sehari-hari itu kebanyakan membahas tentang rumus matematika. Mungkin bisa dibantu putarkan, Mbak Nida. Oke. Kalian harus tahu rumus ini kalau misalkan nanti ketemu dimensi 3 yang kubus. Anggap rusuknya itu adalah A. Nah, rumus untuk mencari jarak dari A ke F itu adalah A akar 2. Terus, cara cari jarak dari H ke B itu adalah A akar 3. Nah, cara-cara begini tuh harus banget dihafal supaya nanti kalian kalau ngerjain tuh lebih gampang. Nah, yang dari titik E ke P itu rumusnya adalah A kali setengah akar 5. Lanjut untuk mencari jarak E ke Q, rumusnya adalah A kali setengah akar 9. Nah, yang terakhir itu dari G ke O itu ada di tengah-tengah ya. Rumusnya itu adalah A kali setengah akar 6. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk membuat satu konten edukasi di TikTok itu benar-benar sangat gampang. Jadi cuman bermodalkan handphone, terus sehelai kertas putih yang kosong, dan juga sebuah bolpen. Dengan cuman menggunakan tiga barang ini, kita semua udah bisa bikin konten edukasi gitu. Kontennya pun yang barusan kita tonton itu jujur menarik banget. Untuk view-nya sendiri nih, oke, untuk view. Bapak Ibu pasti bertanya juga kan, oh ini konten sesimpel ini emang view-nya berapaan sih? Cuman pakai kertas, cuman pakai bolpen gitu. Nah, untuk konten edukasi yang matematika yang diupload sama si Tata ini, itu berhasil ditonton 1 juta pengguna juga gitu. Jadi sama tingginya dengan konten sebelumnya yang diupload sama Bu Ira ya. Jadi memang terbukti kenapa bisa sampai 1 juta, balik lagi dia kemasnya rapi, dia kasih input suara juga, terus pengambilan gambarnya pun juga bagus gitu. Dan informatif. Dua konten informatif yang tadi barusan saya share itu dua-duanya mendapatkan 1 juta views gitu. Benar-benar angka yang tinggi gitu, angka yang mungkin hanya kita bisa dapatkan di TikTok gitu kan. Nah, lanjut ke contoh yang terakhir itu dari creator bahasa Korea kita gitu. Jadi dia kesehariannya itu lebih ngebahas gimana sih conversation menggunakan bahasa Korea gitu. Nah, untuk creator kita yang ketiga ini namanya Deborah. Dia juga aktif juga di TikTok, terus kreatif juga. Nah, mungkin kita lihat bareng-bareng dulu ya videonya seperti apa. Bahasa Koreanya menyesal gak bilang 말 안해 cinta 사랑 apalagi gue lupa. Oke, jadi di sini sebenarnya belajar bahasa Korea itu nggak melulu harus formal ataupun kaku, bisa belajar juga dari lagu. Dan turns out si Deborah ini berhasil membawakan konten edukasi yang fun gitu melalui sebuah lagu seperti itu. Nah, metode ini sebenarnya juga bisa Bapak Ibu ikuti atau gunakan nanti ketika membuat konten edukasi gitu. Contohnya kayak apa yang lagi tren di TikTok gitu, apa yang lagi tren di luar, kita bisa coba aplikasikan ke konten kita, terus kita deliver lah ke pengguna yang lain seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit contoh tentang konten edukasi. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, para skripsi. Oke, nah setelah tadi kita lihat 3 video di slide sebelumnya, pasti beberapa dari Bapak dan Ibu juga ada timbul pertanyaan ya, gimana sih caranya input teks, masukin suara, masukin foto, dan yang lain-lain gitu. Nah, tenang aja, jadi semua itu kita bisa lakukan langsung atau tambahkan atau edit langsung di aplikasi TikTok gitu. Jadi di TikTok ini kita ada fitur-fitur yang sangat friendly untuk mendukung Bapak dan Ibu membuat konten edukasi yang simple, informatif, dan yang terpenting fun gitu. Jadi belajar itu bisa juga fun seperti itu. Yang pertama itu ada fitur green screen. Kalau kita bisa menjelaskan, kalau biasanya kan kita menjelaskan tanpa visual,
itu tuh terkadang banyak pengguna atau orang-orang yang suka bingung gitu kan. Nah, fitur green screen ini tuh mempermudah kita untuk membuat suatu gambar menjadi background di video kita atau di konten kita. Contohnya bisa kita lihat di video pertama. Guys, kalian harus waspada sama cermin di tempat umum. Jadi ternyata banyak banget pihak-pihak yang jahat yang biasa menggunakan cermin dua arah untuk ngintip. Nah, terus cara bedainnya gimana sih? Caranya yaitu kalian tempelin jari kalian di kaca kayak gini. Terus kalau nggak nempel kayak gini, berarti itu adalah cermin satu arah yang aman. Nah, tapi kalau kalian nempelin terus nggak ada jarak kayak gini, itu berarti cermin dua arah. Jadi hati-hati kalau di tempat umum kalian mau ganti baju, kalian cek dulu. Oke, nah itu dia tadi fitur green screen. Ini sebenarnya fitur yang sangat direkomendasikan untuk Bapak dan Ibu yang mau upload konten edukatif gitu. Jadi nggak cuman kita berdiri di depan kamera menjelaskan, tapi kita juga bisa pakai fitur green screen ini untuk memperjelas apa yang kita jelaskan gitu. Kalau misalnya kita jelaskan rumus gitu kan, kita bisa aja upload rumus menjadi background video kita, itu bisa aja. Ini fitur green screen ini memang salah satu fitur yang diminati lah untuk creator-creator yang upload konten edukasi. Nah, terus kita juga ada fitur untuk menambahkan teks. Jadi fitur teks ini sendiri kita gunakan untuk memperjelas konten yang kita buat. Kalau semisalnya lagi malas ngomong, bisa banget nih kita mainin di fitur teks ini gitu. Mungkin kita bisa lihat dulu videonya.